السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir ucapan menarik dari Imam Ahmad saat beliau menyampaikan pendapat beliau tentang sebuah permasalahan. Lalu ada yang menyampaikan kepada beliau, Inna Ibn al-Mubarak yaqulu kada wa kada. Ibnu Mubarak maksudnya adalah Abdullah bin Mubarak, jauh lebih senior dari beliau, mengatakan tidak seperti yang Anda katakan, berbeda dengan apa yang Anda katakan. Dengan enteng beliau menjawab, Inna Ibn al-Mubarak lam yanzil minas sama. Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit. Yang turun dari langit apa? Yang turun dari langit selain air apa? Wahyu. Wahyu. Yang turun dari langit adalah wahyu. Karena wahyu dari Allah, Allah jauh di atas langit. Maka dikatakan wahyu adalah turun dari langit. Selain wahyu tidak turun dari langit. Ucapan Imam Syafi'i, pendapat Imam Bukhari, termasuk pendapat Abdullah bin Mubarak, bukan wahyu, tidak turun dari langit. Artinya bisa benar, bisa salah. Sama dengan pendapatku, bisa benar, bisa salah. Kenapa membantah pendapatku dengan pendapat beliau? Gitu. Kalau mau membantah pendapatku, pakai ayat, pakai hadis, atau ijma' sahabat, baru. Oleh karena itu muncul kaidah, ucapan seorang ulama tidak menggugurkan ulama yang lain. Maka sering sekali seorang ulama seperti Imam Ahmad itu, guru Anda begini-begini, tidak seperti yang Anda sampaikan, ya nggak masalah. Guru kami bisa benar, bisa salah, kami juga bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar hanyalah wahyu, dalil, qala Allah wa qala Rasul ala wahyi sahabat. Maka jika antum ingin membantah seseorang, jangan dengan ucapan ulama. Ketika seseorang ini juga menyampaikan pendapat ulama, enggak selesai, tidak selesai. Apalagi itu di grup. Ya, ini pendapat Syalbani begini, tinggal copas saja. Oh, nggak bisa, ini pendapat Syekh bin Bas seperti ini, tinggal copas doang. Ini pendapat Syekh Ali Hasan seperti ini, ya nggak selesai. Ketika anak Lipia semester pertama, masih anak-anak berarti ya, menyampaikan sabda Nabi, selesai ya. Bahkan ketika anak SMA membawakan ayat dan istidlalnya tepat, selesai. Sementara yang S2, S3 menyampaikan, yang disampaikan pendapat ulama, belum selesai. Ketika yang disampaikan adalah ayat, selesai. Kita harus merasa cukup, merasa selesai.
gitu ya. Oleh orang tua ya. Ada pendapat kalau anak itu meratapi kematian ayahnya atau ibunya, maka ratapan itu menyebabkan siksaan bagi ayahnya, ibunya. Memang ada hadis ya. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat itu akan disiksa gara-gara ditangisi, diratapi oleh keluarganya ya. Berselisih di sini. Ada yang mengatakan berarti dosa anak ditanggung oleh orang tua, dosa seseorang ditanggung oleh orang lain. Ketika yang dibawakan adalah pendapat tidak selesai. Tapi ketika yang dibawakan adalah ayat atau hadis, selesai. Ala taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa la taziru waziratu wizra ukhra. Yang satu pahala, yang satu dosa. Bahwa pahala seseorang tidak mungkin dinikmati oleh orang lain. Dosa seseorang tidak mungkin ditanggung oleh orang lain, walaupun yang menanggung ini mau. Udah, kamu mencuri sana, saya yang nanggung dosanya. Bisa kan? Tidak bisa ya. Atau yang melakukan pahala ini ikhlas, saya sholat, saya puasa sunat selama ini ikhlas, saya berikan kepada kamu. Bisa kan? Kalau nggak ada ayat ini mungkin bisa. Ini ada ayat ini ya. Tidak bisa, kecuali si fulan itu ikut andil dalam pembacaan Al-Fatihah itu, dalam bacaan Al-Quran itu, dalam puasa Senin Kamis itu, dia ikut andil. Misalnya dia yang ngajarin, misalnya, atau dia yang memberi buka puasa misalnya. Kalau dia tidak turut andil apapun, ya nggak dapat. Lalu bagaimana maksud innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi? Bahwa mayat itu akan disiksa gara-gara tangisan, ratapan dari keluarganya. Ada dua jawaban. Jawaban pertama, orang kafir. Jawaban pertama, orang kafir. Ini hanya berlaku bagi orang-orang kafir, karena orang kafir itu kematiannya adalah kematian seorang kafir itu musibah apa bukan bagi kaum muslimin? Bukan musibah. Maka diratapi, ditangisi haram. Ketika diratapi, ditangisi, maka Allah timpakan itu. Yang kedua, muslim, tetapi dia tidak memperhatikan anak-anaknya, anak istrinya. Dia tidak ajarkan kepada anak istrinya bahwa meratapi kematian itu haram. Maka dia wajib menyampaikan, mengajarkan bahwa meratapi mayat adalah haram hukumnya. Kalau tidak, ya kewajiban kita sebagai ayah, sebagai suami, ya kan? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kewajiban kita semua. Oleh karena itu, ketika kita terlambat, kita tahu bahwa meratapi mayat 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, dan seterusnya, ini bid'ah, ini haram, kita sampaikan, mereka tidak sikah karena kita baru 5 bulan ngaji misalnya. Maka jalan terakhir apa?
Jalan terakhir apa? Wasiat. Kan mereka nggak sikap. Bahkan mungkin mereka, anak istri kita menuduh kita ikut pengajian sesat. Karena sekampung ini kalau ada orang mati pasti ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Ini ayah begitu ikut pengajian 5 bulan nggak mau tahlilan lagi, mengira bahwa ayahnya ikut aliran sesat. Ya kan sulit. Jalan terakhir adalah wasiat. Tertulis tentunya lebih kuat. Kalau ayah meninggal, jangan ditahlilkan, jangan diratapi. Jika tidak meninggalkan wasiat dan juga tidak mengajarkan kebaikan tadi, bahwa ini bid'ah, ini niyahah jahiliyah, terkena ancaman Nabi tadi, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat itu bisa disiksa gara-gara diratapi oleh keluarganya. Ya, kita lanjutkan. Ini masih tentang ahli ibadah, tipuan iblis terhadap para ahli ibadah. Waqad labbasa iblisu ala ba'dil musallin. Iblis mentalbis, menipu orang-orang yang sholat, rajin sholat sunat tentunya. Kalau sholat wajib tentu ya nggak ada istilah rajin, ya artinya ya seorang muslim yang soleh, taat, ya sholat 5 waktu di masjid. Standarnya seorang muslim kan seperti ini. Fi makharijil huruf, dalam masalah makhraj, iblis menipu orang-orang yang sholat, ahli ibadah itu lewat makharijul huruf. Ya, maksudnya bukan kurang, tapi justru berlebihan. Fatarahu yaqul, ada di antara mereka yang mengatakan alhamdu, ya, diulang-ulang. Mungkin di kita tidak ada. Bid'ah kan seperti itu. Beda bid'ah yang tersebar di Mesir beda dengan yang tersebar di Lebanon, beda lagi dengan bid'ah yang tersebar di Yaman, beda lagi dengan bid'ah yang tersebar di Indonesia, Malaysia. Bid'ah seperti itu. Beda dengan sunnah. Mau di Saudi, mau di Mesir, mau di Sudan, Indonesia, Jepang, Eropa, kalau sunnah pasti sama. Kalau sunnah pasti sama, insya Allah. Fayakhruju bi'i'adatil kalimah an qanuni adabis salat. Dia ulang-ulang, kalimat itu diulang-ulang. Ya, dan jelas ini menyelisihi aturan salat. Ditipu oleh iblis dengan mengulang-ulang itu seolah kebaikan. Bahwa ada riwayat beberapa ayat diulang oleh Nabi, tapi itu ayat yang beliau khusyuk hati beliau ke ayat itu. Jadi bukan sunnah. Asal membaca ayat itu diulang-ulang, seperti salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim 3 kali atau 7 kali. Ada bid'ah seperti itu. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Ya. Satu ketika kita sholat malam misalnya, membaca satu ayat, kita tersentuh dengan ayat itu, kita ulang, boleh. Boleh. Ya. Bukan bikin aturan sendiri. Pokoknya kalau melewati ayat itu harus diulang. Itu yang salah. Ya.
wa taratan yulabbisu alaihi fi tahqiqi tasdid. Ada lagi iblis menipu dengan bersangatan dalam masalah tasdid, berlebihan dalam masalah tasdid. Wa taratan fi ikhraji dha'. Ada lagi yang berlebihan dalam mengucapkan huruf dha'. Mungkin antum pernah dengar ya, karena memang huruf dha' kata Nabi yang paling sulit, yang paling sulit. Walaupun hadis akulah yang paling fasih mengucapkan huruf dha', hadis ini tidak sahih, tapi bahwa beliau paling fasih jelas. Tanpa hadis itu kita yakin manusia paling fasih dalam bahasa Arab baik huruf atau kalimat adalah Nabi SAW. Tapi ucapan Nabi seperti tadi tidak sahih. Walaqad ra'aitu man yaqula, ini pengalaman beliau, pengalaman Ibnul Jauzi. Melihat, mendengar ada orang, mungkin imam ya, mengucapkan al-maqdu. Al-maqdu itu fayukhriju busaqahu ma'a ikhrajid dha'. Sambil mengucapkan huruf dot itu, sambil mengeluarkan busaq, ludah, liquwati tasdidihi, karena terlalu berlebihan mengeluarkan ludah. Tentu ini tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tidak segitunya Nabi SAW, biasa saja ya. Karena salah satu yang disukai oleh iblis dalam menipu sebagian kaum muslimin yang jahil adalah dalam tajwid, berlebihan dalam tajwid, panjang sekian, panjang sekian, panjang sekian, kalau enggak salah dosa, kalau salah pengucapan ini dosa, dan seterusnya, dan seterusnya. Sepertinya berat sekali belajar Al-Quran itu ya. Apakah seluruh para sahabat mengucapkan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq sama persis dengan Nabi SAW? Tentu tidak, tentu tidak ya. Maka ya, cukup yang panjang jangan dipendekkan, yang pendek jangan dipanjangkan. Kha seperti apa, dot seperti apa, tidak usah terlalu berlebihan. Di awal-awal dulu sudah kita lewati ya, berlebihan dalam ilmu tajwid, lalu melupakan ilmu tauhid, ilmu akidah. Dia tidak tahu apa-apa tentang uluhiyah, tentang rububiyah, tentang asma wa sifat. Dia tidak tahu apa-apa. Begitu tajwid luar biasa ya, sampai mat ada berapa dia hafal, dia tahu, dia praktekkan. Dan iblis terus meniup-niup. Maka setiap kali dia sholat di belakang imam, wah ini salah, jadi ngeritik terus, ini nggak benar nih. Nah, kadang ditiupkan, nggak sah nih sholat di sini, pindah lagi ke sholat ya, nggak sah ini. Ini tipuan iblis ya. Dia tidak tahu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fa in asabu falahum walakum. Jika imam itu benar, maka kebenarannya bagi imam dan bagi kalian para makmum. Jika imam itu salah, maka kesalahannya ditanggung imam sendiri, makmum tidak menanggung. Iblis menipu dengan mengatakan imam tidak sah, kita ikut tidak sah. Disamakan dengan apa itu? Sopir ya. Pernah ada penceramah kondang mengatakan imam itu seperti supir, kalau makmum seperti penumpang. Kalau supirnya nyasar, penumpangnya ikut nyasar. Kalau
sopirnya ugal-ugalan kecelakaan, penumpangnya, makmumnya ya ikut celaka. Ini min abtalil batil, ini sebatil-batil kalimat, bertentangan dengan apa yang terjadi pada diri Umar dan para makmum. Umar sholatnya sah atau tidak waktu itu? Tidak sah. Umar ngimamin sholat tidak sah, zuhur atau asar ya, tidak sah. Dan Umar sadar sebagai imam tidak sah, sholat lagi. Makmumnya dibiarkan. Umar tidak teriak-teriak. Baik, ulang lagi. Saya tadi belum mandi junub, sekarang saya sudah mandi junub. Tadi saya lupa, ulang-ulang. Enggak ya. Ini dalil yang sangat besar bahwa imam tidak sah, makmum tetap sah. Apalagi sekedar kurang fasih, panjang pendeknya kurang tepat, enggak masalah, jangan dipermasalahkan. Ini bagian dari tipuan iblis. Wa innamal muradu tahqiqul harfi fahasib. Padahal cukup dengan mengucapkan huruf, kan dot dengan dal kan beda, antara du dengan du kan beda. Udah, yang penting ada bedanya gitu ya. Bahkan ada kadang dengan teori ya kan, kalau pakai tisunya bergerak, berarti dotnya nggak benar. Kalau di depannya ada tisunya nggak bergerak, berarti benar. Mana ada keterangan dari Nabi seperti itu ya. Maka jangan terlalu berlebihan. Belajarlah tajwid, qiraah sekedarnya ya. Dan sisihkan waktu yang banyak untuk belajar akidah, tauhid, ini nomor satu. Kemudian ibadah, kemudian akhlak, kemudian kita amalkan. Jangan kita mau ditipu iblis. Wa iblisu yukhriju haula biziyadati an haddi tahqiq. Iblis mengeluarkan. Jadi sebetulnya cukup dot seperti itu, ghin seperti itu, ini dilebihkan, biziyadah, dilebihkan lagi, berlebihan. Namanya berlebihan tidak benar. Yang baik adalah yang pertengahan. Sebagaimana nama dari umat ini, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Nggak usah belajar tajwid, udah baca aja pakai Latin. Nah, ini pun salah ya. Bahkan saya kira para ulama sepakat, menulis Al-Fatihah, menulis An-Nas, menulis ayat kursi dengan tulisan Latin adalah bid'ah, tidak boleh. Jadi untuk mengajarkan orang awam yang baru masuk Islam, apalagi anak kecil, jangan dengan tulisan Latin, lebih baik dengan lisan. Kan dengan tulisan Arab dia nggak tahu. Orang baru saja masuk Islam, barangkali baru 3 hari melihat ada tulisan kok dari kanan. Dari TK sampai dia kuliah, nulis selalu dari kiri. Ini baru tahu dari kanan. Nah, tentu dia nggak bisa baca. Ya jangan dengan tulisan, tapi dengan lisan. Apalagi hari ini kan mudah, bisa direkam ya. Antum baca, dia suruh ngikutin. Antum baca, dia suruh ngikutin. Dan ini metode siapa? Metode pertama kali Jibril
dengan Nabi SAW. Jibril baca, Nabi ikuti. Jibril baca, Nabi ikuti. Begitu. Jibril tidak menyerahkan tulisan-tulisan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi memang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis bukan sebuah kekurangan, tapi sebuah kelebihan. Justru kalau beliau bisa baca, bisa nulis, bisa-bisa beliau dituduh Al-Quran ini karangan beliau sendiri, karena bisa nulis, bisa baca. Ya, bisa saja beliau menyandur dari kitab-kitab terdahulu, orang beliau bisa baca. Dengan beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis, justru ini kelebihan beliau. Tidak ada celah sedikit pun bagi orang menuduh beliau bahwa beliau ngarang-ngarang Al-Quran, bikin-bikin Al-Quran, menyadur dari sana, menyadur dari sini. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi hafalan beliau luar biasa, kecerdasan beliau luar biasa. Jadi beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis bukan aib, justru kelebihan beliau. Nabiyil Ummi, kata Allah. Nah, itu lebih baik seperti itu. Kalau antum punya murid, teman mungkin baru saja masuk Islam, jangan diajari dengan tulisan Latin untuk menulis Al-Fatihah, ayat kursi dan seterusnya. Lebih baik apa istilahnya, talaqi. Antum baca, dia ikuti, antum baca, dia ikuti. Dan metode seperti ini adalah metode para salaf. Wa yusghiluhum bil mubalaghati fil hurufi an fahmi tilawah. Iblis membikin mereka sibuk untuk memperhatikan masalah huruf, bukan untuk memperhatikan apa isi dari yang dibaca. Gitu. Karena kalau mayoritas kaum muslimin faham dengan apa yang dibaca Al-Quran, Sunnah, lalu difahami, tentu kerugian besar bagi iblis. Kerugian besar bagi iblis kalau kaum muslimin itu faham Al-Quran, faham Sunnah. Maka bagaimana caranya supaya kaum muslimin tidak faham Al-Quran, tidak faham Sunnah? Maka disibukkan dengan tajwid, berlebih-lebihan dalam makharijul huruf, sampai istilah-istilah luar biasa banyak sekali yang insya Allah Nabi dan para sahabat tidak kenal istilah-istilah itu. Walaupun tidak bisa dikatakan bid'ah, itu kan metode ya. Itu kan cara. Yang penting jangan berlebihan, sekedarnya saja. Sisihkan waktu yang lebih banyak untuk mempelajari isinya, memahaminya, akidah, tauhid, ibadah dan seterusnya. Wa kullu hadhil wasawis min iblis. Dan was-was semuanya ini dari mana? Dari iblis. Gak mungkin dari malaikat ya, dari iblis. Karena sunnah bagi kita untuk menisbatkan semua keburukan kepada iblis, kepada syaitan ya. Jadi asal salah, lupa, keliru, apalagi khilaf, apalagi emosi, apalagi birahi, apalagi qalaq, marah, boleh kita nisbatkan kepada iblis, bahkan sunnah. Teman
temannya Nabi Yusuf? Kan ada dua. Dua-duanya satu penjara, satu sel dengan Nabi Yusuf. Dua-duanya bermimpi. Yang pertama mimpi apa? Membawa roti di atas kepalanya, lalu roti itu dimakan burung. Mimpi ini ditakwil oleh Nabi Yusuf bahwa sebentar lagi engkau akan dihukum mati, dipenggal lehernya, kepalanya, lalu kepalanya dimakan burung-burung bangkai. Dan betul kejadian. Satu lagi bermimpi memerah anggur. Memerah anggur. Kata Nabi Yusuf, sebentar lagi engkau akan dikeluarkan bebas dan akan kembali bekerja memerah anggur. Dan betul. Ya. Cuman sebelum keluar, Nabi Yusuf berpesan, ceritalah kepada Al-Aziz atau para pembesar tentang diriku. Ceritakan tentang diriku. Gitu. Lupa. Tidak menceritakan apa-apa. Lupa. Ingat-ingat ketika Al-Aziz bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan ada 7 tangkai gandum yang gemuk bagus, ada 7 tangkai gandum yang kering. Beliau mengundang ahli tabir mimpi di negeri itu, di Mesir. Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Rata-rata mereka, mayoritas mengatakan adghafu ahlam, ini mimpi kacau gitu. Mimpi yang gak ada artinya. Nah, gak bisa jawab. Lalu bilang mimpi kacau. Nah, si fulan yang satu sel dengan Nabi Yusuf itu baru ingat, iya Yusuf kan nyuruh aku untuk cerita-cerita tentang Yusuf, baru ingat. Nah, datanglah dia ke penjara. Apa yang pertama kali diucapkan oleh si fulan ini? Tidak ada yang aku lupa tidak menyampaikan tentang dirimu, dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan. Ya. Kalau kalimat ini salah, mustahil diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Yusuf kan, mustahil diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau toh diabadikan, dikasih keterangan bahwa itu sebuah kesalahan. Kan banyak ucapan iblis, ucapan Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran, tapi dinyatakan sebagai kesalahan gitu. Ini kan tidak dinyatakan sebagai kesalahan. Berarti ketika kita lupa, ketika kita kalah, ketika kita emosi, ketika kita berbuat dosa, sunnah. Kemudian beliau membawakan riwayat yang ada di Sahih Muslim dari Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As. Qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati." Ya Rasul, syaitan telah menghalangi. Ini dia. Ya, apakah dia tahu ada setan datang ke dirinya, Utsman bin Abil As? Tidak. Ya. Tapi Utsman bin Abil As berani memastikan bahwa ini syaitan, bahwa
yang menghalangi aku dari bacaanku sehingga lupa dan seterusnya? Syaitan. Ya Rasul, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Ya Rasul, syaitan tengah menghalang-halangi antara diriku dengan solatku, dengan bacaanku. Lupa, kacau, keliru. Siapa yang bikin? Syaitan. Apakah dia tahu melihat syaitan sedang mengkacaukan dirinya? Tidak. Tidak. Yang bisa melihat syaitan, jin, hanya Nabi SAW. Itu pun di saat-saat tertentu. Adapun selain Nabi, selain Rasul, tidak mungkin. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak menampakkan hal yang gaib illa man irtada mir rasuli, kecuali kepada para nabi, para rasul yang diridhai oleh Allah di saat-saat tertentu. Ya. Maka Abu Hurairah saja 3 hari berturut-turut tidak tahu kalau ternyata itu adalah jin. Dikiranya manusia, kakek-kakek tua miskin. Baru tahu kalau itu jin setelah dikasih tahu oleh Nabi SAW. Itu Abu Hurairah. Di mana kita? Bagaimana hari ini cuman kiai, cuman haji, cuman ulama mengaku melihat jin. Abu Hurairah saja tidak tahu. Bisa tahu nih, pojokan ini ada nih, di bawah pohon ini ada nih, ya, ini hitam gede, yang sebelah ini nih, kecil tinggi, ya, ngarang. Atau dia dibohongi oleh setan, dirinya sendiri yang dibohongi oleh setan. Maka sering kita bahas manusia yang melihat penampakan seperti itu, sering melihat seperti itu, ini sebuah kelebihan apa kekurangan? Kekurangan. Kecuali para nabi, para rasul, karena itu memang seperti itu. Adapun orang yang mengaku lihat ini, lihat itu sedang dibohongi oleh syaitan. Makanya kan rupanya seperti apa kan beda dengan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Pernahkah Nabi mengatakan bahwa jin itu seperti pocong? Ya, pernah ada hadis seperti itu? Atau pakai jas, pakai dasi, seperti jurik-jurik yang ada di Eropa, gitu kan? Itu kan karangan mereka sendiri-sendiri. Disamakan dengan keadaan ketika mati. Karena mereka mengira bahwa setan-setan itu, hantu-hantu itu adalah jelmaan dari orang yang sudah mati. Maka hantu di Indonesia dengan di Eropa beda. Di Eropa nggak ada pocong, ya kan? Nggak ada cerita pocong. Mungkin ada pocong, mereka nggak takut, lah apaan itu, ya. Yang takut yang pakai dasi, yang pakai jas, ya kan? Ya mau seperti itu. Nah, kita kembali kepada dalil sabda Nabi SAW. Aku cekik, kata Nabi, aku cekik lehernya, seolah aku masih merasakan dinginnya air liurnya yang menetes di jempolku. Berarti Nabi nyekiknya serius, sampai tercekik itu jin, sampai menetes air liurnya. Berarti ada lehernya, ada air liurnya. Sabda Nabi SAW, nggak mungkin kita ragu. Ya.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Utsman bin Abil As mengatakan, ya Rasul, aku digoda oleh syaitan dalam solatku, bacaanku kacau dan seterusnya. Nabi menjawab, zakat syaitan, itu syaitan yang sering disebut dengan apa? Iya, khinzab. Khinzab ini penamaan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu kita tidak ragu untuk menyebutnya. Kalau penamaan bukan dari Nabi, nggak usah disebut. Wewe gombel, apalagi jurik pocong, ya itu bukan penamaan dari Nabi. Itu manusia yang memberikan nama. Ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Khinzab, kha nun zai ba. Khinzab, tidak ada yang panjang. Khinzab berarti setan itu, jin itu punya nama. Fa'idha ahsas tahu, jika engkau merasakan hal seperti itu, bacaan kacau, digoda oleh syaitan dan seterusnya, maka fata'awwadz billah minhu, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berapa kali? Salasan, 3 kali. Ditambah watful, apa? Meludah tipis. Meludah tipis, an yasarika, ke arah kiri, jangan ke arah depan. Di depan kita yang sedang sholat ada apa? Ada wajah Allah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jangan ditakwil, jangan ditahrif, imani apa adanya. Fafa'altu dzalik, aku lakukan apa yang Nabi nasihatkan, apa yang Nabi sabdakan, aku lakukan. Fa'adhabahullahu anni, maka Allah menghilangkan itu semua dariku. Jadi tidak tergoda lagi, tidak kacau lagi bacaan. Allahu, ya silakan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah.